baunya sampai ke sini. Izinkan saya berpresentasi. Semoga yang bertanya hanya Dewan Juri. Ditandai pesertanya. Karena jadi bertanya peserta nih. Nama saya Siti Husnul Khotimah. Saya adalah guru Penggaskes dari SMA Negeri 1 Mentawinaya, Kabupaten Lamandau. Saya ingin mengenalkan dulu bahwa di sekolah saya itu sebelumnya kepada yang terhormat Bapak Dewan Juri, kepada yang terhormat penyelenggara, dan kepada yang terhormat Bapak Ibu peserta Jambore GTK tahun 2024, khususnya teman-teman saya Jambore GTK kategori dedikatif tingkat SMA. Baik Bapak Ibu, saya adalah guru yang berasal dari Udik Bapak Ibu ya. Sekolah saya itu 40 km dari kota, jadi keadaan sekolah saya itu ada di desa, di perbukitan yang mana jangkauan untuk menuju ke kota dan sinyal itu susah. Walaupun sudah ada tower dari Telkomsel dan Indosat, tapi kalau waktunya mati listrik, kami sudah kayak orang-orang yang terisolir. Seperti itu Bapak Ibu. Baik, pada kesempatan kali ini Ibu pakai ini. Di tengah itu Bapak Ibu, cewek-cewek itu kalau sudah hujan kan terjatuh, pasti telepon, ibu saya izin terlambat karena rantainya putus, karena alasan hujan itu tadi. Nah, dengan demikian Bapak Kepala Sekolah memberikan kebijakan tersebut. Akhirnya dengan kebijakan itu saya berkomunikasi dengan Bapak Kepala Sekolah dan guru-guru, khususnya guru lain itu guru Penggaskes yang di kelas atas. Saya berkonsultasi, bertanya di mana baiknya dengan keresahan dengan kejadian yang seperti ini. Otomatis kelas yang setiap hari pas hujan itu akan tertinggal dengan kelas lain. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, solusinya saya mengadakan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu untuk kelas 10A ini saya mengadakan diferensiasi konten dan diferensiasi produk. Nah, dalam aksinya pembelajaran diferensiasi dilaksanakan di kelas 10A, dilaksanakan pada semester 1 pada semester ini Bapak Ibu. Terus pembelajaran itu secara berkelompok menggunakan diferensiasi konten dan produk dan memanfaatkan Google Site dan Google Form dalam pembelajaran. Nah, Bapak Ibu, untuk pengelompokan siswa ini saya kelompokkan secara heterogen, jadi dicampur dengan cara berhitung. Jadi siswa tidak memilih sendiri, saya berteman dengan ini, saya berkelompok dengan ini. Jadi membiasakan siswa untuk adaptasi, berkumpul dengan teman yang baru. Jadi kelompoknya bukan hanya dengan circle-nya saja. Jadi untuk membiasakan siswa beradaptasi pada masyarakat nantinya pada saat turun ke masyarakat. Terus selanjutnya Bapak Ibu, untuk pembelajaran ini kontennya itu dalam saya membaginya tiga kelompok. Tiga kelompok ini mempelajari tiga materi yang berbeda, tapi tiga sub materi yang berbeda dalam materi yang sama. Materi pokoknya sama, tapi subnya berbeda. Kelompok satu mempelajari tentang pengaruh budaya hidup sehat dengan kesehatan fisik. Yang kelompok dua, pengaruh budaya kehidupan sehat dengan kesehatan mental. Dan yang ketiga, mempelajari tentang cara-cara mencegah agar pengaruh dari kesehatan tak sehat itu tidak terjadi pada mereka. Jadi tiga kelompok ini mempelajari yang berbeda dalam satu waktu. Dan itu bertujuan saya bermimpi, saya ingin kalau dengan pembelajaran yang berbeda dalam satu waktu yang sempit itu bisa tercover, jadi menutup pembelajaran yang terpotong tadi. Selanjutnya, setelah belum Bapak Ibu,
Di situ ada diferensiasi produk. Dari hasil pembelajaran itu bukan cuma kontennya aja yang berbeda, tetapi cara presentasi mereka pun berbeda. Jadi saya menawarkan kepada siswa kelas 10A, kalian nanti presentasi bisa saja melakukan dengan kemauan atau keinginan kalian. Boleh dengan gambar, boleh dengan menyampaikan gagasan, atau boleh dengan bermain drama. Seperti itu. Jadi mereka bebas mau memilih apa saja yang mereka kelompoknya mau. Nah, jadi ada dua diferensiasi, yaitu tadi diferensiasi konten dan yang kedua diferensiasi produk. Selanjutnya setelah selesai pembelajaran itu Bapak Ibu, saya melakukan pengimbasan pada kombel sekolah karena di sekolah saya itu kombel sudah terbentuk walaupun belum lama, sekitar dari bulan Mei. Jadi kombel itu terbentuk sejak saya mengikuti pendidikan guru penggerak, dan itu memang tuntutan dari guru penggerak untuk membentuk kombel di sekolah seperti itu. Jadi akhirnya setelah saya melaksanakan kegiatan Jarsi tersebut, saya mengimbaskan pada kombel yang ada di sekolah. Dan selanjutnya ada satu guru Bapak Ibu yang memang berminat untuk belajar memperdalam gimana sih itu RPP berdiferensiasi itu bagaimana. Dan di situ atas nama Ibu Diasi Mayasari saya membimbing saya kasih contoh, ibunya terus meng-ATM dari RPP yang saya buat. Kemudian saya sampai melihat ke pembelajarannya Bu Diasi. Jadi saya setelah Bu Diasi meng-ATM yang RPP yang saya buat, saya pun melihat bagaimana pembelajarannya, dan di situ memang tidak sama persis dengan apa yang saya lakukan, tetapi Bu Diasi Mayasari ini melakukan sesuai dengan kebutuhan Bu Diasi belajar sendiri. Kebetulan pelajaran Bu Diasi Mayasari di dalam PPKN, tetapi yang dipakai Bu Diasi Mayasari itu cukup satu, yaitu diferensiasi konten. Tuh. Selanjutnya kendala yang saya hadapi pada saat proses pelaksanaan itu mati listrik Bapak Ibu. Kalau sudah mati listrik berarti kami ditinggalkan oleh sinyal. Nah, pada saat mati listrik itu saya dalam membuat materi di Google Site saya hentikan dulu, nantilah nunggu dulu. Biasanya ada beberapa jam kemudian baru listrik kami itu hidup lagi. Selanjutnya, Bapak Ibu refleksi. Ini karena ini di PDF, jadi kami tidak bisa memutar refleksi dari siswa dan guru. Itu salah satu siswa yang merefleksi secara lisan, tapi yang lainnya yang tidak saya video, itu banyak juga yang merefleksi secara lisan, dan yang mau untuk secara lisan itu melakukan refleksi secara tertulis mengenai pembelajaran yang sudah kami laksanakan. Terus refleksi selanjutnya itu dari teman sejawat yang telah mengadopsi pembelajaran diferensiasi yang saya lakukan. Itu menurut beliau bahwa dengan belajar berdiferensiasi itu memang bisa menyingkat waktu diferensiasi konten itu. Jadi seperti itu hasil dari adopsi Bu Diasi Mayasari terhadap pembelajaran saya. Nah, keberhasilan ini sesuai dengan apa yang saya impikan. Jadi terpenuhinya kebutuhan belajar secara individu. Jadi secara individu, jadi siswa itu kan tadi belajar sesuai dengan kemampuannya pada saat menyampaikan hasil produknya tadi. Itu menurut saya berarti mereka sudah menerapkan ini loh pembelajaran saya sendiri sesuai dengan individunya. Terpenuhinya kebutuhan belajar kelas, karena kelas kan ketertinggalannya tadi dengan kelas lain itu cukup jauh 2 minggu. Jadi dengan belajar seperti ini akhirnya kebutuhan belajar tersebut terpenuhi. Dan yang ketiga, terpenuhinya pembelajaran yang sesuai dengan minat mereka. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Siti atas paparannya.